Halo semua, perkenalkan, nama saya Krisna Purba dengan nomor induk mahasiswa 20061112393. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Riau, Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pengolahan data rancangan acak lengkap faktorial menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu rancangan acak lengkap faktorial, kegunaan rancangan acak lengkap faktorial, serta kelebihan dan kekurangan dari rancangan acak lengkap faktorial. Rancangan acak lengkap faktorial. Rancangan acak lengkap dua faktor, atau lebih dikenal dengan percobaan faktorial. Rancangan acak lengkap faktorial A kali B adalah rancangan acak lengkap yang terdiri dari dua peubah bebas dalam klasifikasi silang, yaitu faktor A yang terdiri dari A taraf dan faktor B yang terdiri dari B taraf, dan kedua faktor tersebut diduga saling berinteraksi. Rel faktorial dapat digunakan yaitu pada saat perlakuan yang dicoba merupakan kombinasi antar taraf-taraf beberapa faktor, yaitu dua atau lebih faktor. Faktor-faktor yang dilibatkan bersifat saling bersilang, bukan tersarang. Kondisi lingkungan homogen atau dapat dikatakan serba sama. Keuntungan dari rel faktorial yaitu mampu mendeteksi respon dari taraf masing-masing faktor serta interaksi antar dua faktor. Kekurangan dari rel faktorial yaitu hanya dapat digunakan pada kondisi lingkungan yang homogen. Contoh data dari rancangan acak lengkap faktorial. Di sini terdapat data yaitu pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, di mana terdapat 3 kali ulangan. Di sini kita akan mengolah data tersebut menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita akan melakukan pengolahan data rancangan acak lengkap dari data yang sudah kita cari sebelumnya menggunakan aplikasi SPSS. Untuk memastikan hasil dari pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS, kita juga akan melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Pada tampilan Microsoft Excel di sini sudah terdapat tabel data, di mana terdapat dua perlakuan, yaitu perlakuan 1 yang terdiri dari pemberian pupuk fosfat, di mana P1 itu ada 4 perlakuan, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Lalu ada perlakuan 2, yaitu pemberian fungi mikoriza yang terdiri dari 2 perlakuan, yaitu M1 dan M2. Untuk mengolah data menjadi data rancangan acak lengkap faktorial, untuk mencari nilai ANOVA-nya, kita klik data, kita klik data analisis. Nah, karena di sini merupakan data rancangan acak lengkap faktorial, kita akan pilih ANOVA two factor with replication. Kita klik OK. Untuk input range, kita pilih dari, kita blok dari M1, M2. Untuk close per sampel kita klik 3. Untuk output range kita klik sembarang di baris yang kosong. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari ANOVA two factor with replication atau hasil dari ANOVA rancangan acak lengkap faktorial yang sudah kita cari. Di sini sudah terdapat F hitung dan F tabel. Sekarang untuk memastikan hasilnya, kita akan melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Karena sebelumnya kita sudah melakukan pengolahan data rancangan acak lengkap faktorial menggunakan aplikasi Microsoft Excel, di mana sudah kita temukan dan kita dapatkan hasil dari nilai ANOVA. Maka di sini kita akan melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Untuk langkah yang pertama adalah terlebih dahulu kita buka aplikasi SPSS. Maka akan ada tampilan di sebelah pojok kiri bawah yaitu data view dan variable view. Lalu kita klik variable view. Nah, pada kolom name kita masukkan pupuk, mikoriza, ulangan, dan respon. Untuk label dari pupuk kita masukkan pemberian pupuk fosfat, label dari mikoriza kita masukkan pemberian mikoriza, dan label dari respon kita masukkan tinggi tanaman kacang tanah. Untuk value dari pupuk kita masukkan 1 untuk P1, 2 untuk P2, 3 untuk P3, dan 4 untuk P4. Kita klik OK. Untuk value dari mikoriza, kita masukkan 1 untuk M1 dan 2 untuk M2. Lalu kita klik OK. Untuk value dari ulangan, kita masukkan 1 untuk ulangan 1, 2 untuk ulangan 2, dan 3 untuk ulangan 3. Lalu kita klik OK. Untuk measure dari pupuk, mikoriza, dan ulangan, kita pilih nominal.
Nah, untuk measure dari respon, kita pilih scale. Setelah kita mengisi variabel view, lalu kita klik data view. Di sini, saya sudah memasukkan data-data dari data yang sudah saya cari sebelumnya. Nah, untuk mengolah data ini menjadi rancangan acak lengkap faktorial dan mendapatkan hasil nilai ANOVA-nya, maka kita akan klik Analyze. Kita pilih General Linear Model, lalu kita klik Univariate. Untuk tinggi tanaman, kita masukkan ke Dependent Variable. Untuk pemberian pupuk fosfat dan pemberian mikoriza, kita masukkan ke Fixed Factor. Lalu kita klik Model, kita klik Build Terms. Nah, pada Build Terms ini kita masukkan Main Effects. Pupuk kita pindahkan ke model, mikoriza kita pindahkan ke model, lalu kita klik lagi Interaction. Nah, kita blok pupuk dan mikoriza, lalu kita pindahkan ke kolom sebelahnya. Setelah itu kita klik Continue. Lalu kita akan masukkan lagi, kita klik Post Hoc. Untuk pupuk dan mikoriza, kita pindahkan ke kolom yang ada di sebelahnya. Lalu kita centang LSD, kita klik Continue. Nah, di sini kita langsung kita klik aja OK. Karena sebelumnya sudah kita dapatkan nilai ANOVA dari pengolahan data rancangan acak lengkap faktorial menggunakan aplikasi SPSS, kita akan memastikan hasil dari pengolahan SPSS dengan Microsoft Excel. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Nah, hasil dari F-hitung pada interaksi dari aplikasi SPSS kan kita sudah dapatkan hasil yaitu 0,159. Nah, di sini F-hitung dari interaksi yaitu 0,159. Maka hasil dari pengolahan SPSS dan Microsoft Excel itu sama. Pada ANOVA Microsoft Excel dapat kita lihat bahwa F-hitung dari sampel, kolom, dan interaksi itu lebih kecil daripada F-tabel. Maka dapat kita simpulkan bahwa pemberian pupuk fosfat dan fungi mikoriza tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman kacang tanah, dikarenakan nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel pada taraf 0,05. Sekian video tutorial langkah-langkah pengolahan data rancangan acak lengkap faktorial menggunakan aplikasi SPSS. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.